Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan aku Ezma Frida Akila di Learning Journal part berapa ini? Part 6. Jadi kali ini aku akan membahas tentang film dokumenter. Di video sebelumnya aku udah membahas tentang pengertian film dokumenter. Tuh, jadi di sini kan menjelaskan tentang pengertian dan gaya film dokumenter. Jadi aku bakal jelasin gaya-gaya dalam film dokumenter aja. Tonton sampai akhir ya guys. Nah, jadi di era kemajuan teknologi yang semakin pesat dan canggih, maka sebagai bentuk ilmu pengetahuan dan berbagai hal yang berkaitan dengannya pun semakin berkembang dan maju. Begitu juga dalam dunia pembuatan film. Gaya dokumenter terus berkembang sesuai kreativitas para ahli seiring berjalannya waktu. Gaya dalam dokumenter terdiri dari bermacam-macam kreativitas, seperti gaya humoris, puitis, satir, anekdot, serius, semi-serius, dan seterusnya. Setiap gaya dalam dokumenter memiliki ciri-cirinya tersendiri yang memiliki masing-masing keunggulan dan keterbatasannya. Gaya dalam dokumenter juga dapat membantu pembuat dokumenter lebih mudah dalam menyampaikan pesan yang mereka inginkan. Seperti itu. Tipe-tipe atau mode film dokumenter terdapat dalam bukunya Bill Nicholas, yaitu seorang ahli dokumenter yang berasal dari Amerika dengan judul Introduction to Documentary, menerangkan tipe dokumenter sebagai berikut. In documentary, film and video, we can identify 6 modes of representation that function something like subgenres of the 31 documentary film genre itself: poetic, expository, participatory, observational, reflexive, performative. Nah, yang pertama itu ada tipe expository. Aya Waila mengungkapkan bahwa gaya eksposisi atau expository documentary merupakan dokumenter yang gayanya terhitung konvensional. Umumnya merupakan tipe format dokumenter televisi yang menggunakan narator sebagai penutur tunggal. Karena itu, narasi atau narator di sini disebut sebagai voice of God karena aspek subjektivitas narator. Tipe expository berupa narasi atau voice over yang memaparkan atau menjelaskan serangkaian fakta yang dikombinasikan bersamaan dengan gambar-gambar di film. Kekuatan narasi yaitu menyampaikan informasi abstrak yang tidak mungkin digambarkan oleh shoot, serta dapat memperjelas peristiwa atau action tokoh yang terekam kamera dan kurang dipahami. Penekanan pada jenis ini adalah penyampaian informasi. Dapat dipahami bahwa gaya penyutradaran ekspositori yaitu menyampaikan narasi secara langsung agar penonton memahami apa yang disampaikan di film. Seperti itu. Kedua ada gaya direct cinema atau observational. Tipe direct observational cinema muncul atau hadir akibat ketidakpuasan para pembuat dokumenter terhadap gaya ekspositori. Pendekatan observatif para dokumenter pembuat film gaya observational merupakan film yang menolak untuk mengintervensi objek dan peristiwanya. Mereka berusaha untuk netral dan tidak menghakimi subjek atau peristiwanya. Dalam gaya observasional, filmmaker tidak pernah atau tidak boleh tampak di dalam filmnya. Brian Barton mengatakan ketika audio recorder dan kamera kalian ringan dan mengecil, capaian teknis dalam menyusupi ruangan dan wilayah
private untuk merekam kehidupan sebagaimana adanya, tidak lagi menjadi merekam kejadian utama secara spontan dan natural. Tipe atau gaya ini menerapkan syuting informal tanpa tata lampu atau hal-hal lain yang dirancang sebelumnya. Kelebihan gaya ini yaitu kesabaran kendala. Oleh karena itu, saat ini pembuatan film dokumenter dengan sinema atau observational yaitu gaya direct sangat memungkinkan untuk diproduksi pembuat film untuk menunggu kejadian-kejadian signifikan yang berlangsung di depan kamera gitu. Pada tipe ini sutradara menempatkan posisinya hanya sebagai observator. Produksi film dokumenter tipe ini sangat menuntut persiapan yang sangat sungguh-sungguh, analisis dan perhitungan manajemen untuk lama waktu atau waktu lama produksi, dan biaya tidak boleh meleset. Prinsipnya tipe ini agak sulit untuk diterapkan pada semua produksi film dokumenter. Dalam tipe pemaparan ini, penyusunan skenario formal dianggap tidak penting, mengingat apa yang diutamakan adalah peristiwa yang terjadi, bukannya kenapa atau bagaimana jalannya cerita dari suatu peristiwa. Seperti itu, guys. Yang ketiga itu tipe puitis atau poetik. Film dokumenter dengan tipe poetik atau puitis cenderung memiliki interpretasi subjektif terhadap subjek-subjeknya. Pendekatan dari tipe ini mengabaikan kandungan penceritaan tradisional yang cenderung menggunakan karakter tunggal atau individual characters dan peristiwa yang harus dikembangkan. Nah, yang keempat itu ada tipe participatory. Tipe dokumenter participatory merupakan kebalikan dokumenter observational. Tipe dari pembuat filmnya menunjukkan diri secara mencolok di layar dan melibatkan diri pada peristiwa serta berinteraksi dengan subjeknya. Aspek utama dari dokumenter ini adalah wawancara, terutama dengan subjek-subjeknya, sehingga bisa didapatkan komentar dan respon yang langsung dari narasumber atau subjek film. Nah, yang kelima itu ada tipe observational. Film observational, filmmakernya merupakan menolak dokumenter film untuk mengintervensi objek dan peristiwanya. Mereka berusaha untuk netral dan tidak menghakimi subjek atau peristiwanya. Tipe ini tidak berkomentar menggunakan narasi atau dari luar ruang cerita. Penekanannya adalah untuk memaparkan potongan kehidupan manusia secara akurat atau mempertunjukkan kehidupan gambaran manusia secara langsung. Nah, yang keenam itu ada tipe reflektif. Tipe reflektif ini lebih memfokuskan pada teknik pembuatan film. Artinya penonton dibuat menjadi sadar akan adanya unsur-unsur film dan proses pembuatan film tersebut. Tujuannya untuk menampilkan proses pembuatan film secara apa adanya. Seperti itu. Nah, yang ketujuh, yang berapa ini? Ya, selanjutnya tipe performatif. Tipe film dokumenter performatif pada satu sisi mengalihkan perhatian penonton dari cerita yang tercipta dalam film, sedangkan sisi yang lain justru menarik perhatian penonton pada aspek ekspresi dari film itu sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk merepresentasikan cerita dalam film secara tidak langsung. Aspek penciptaan tersebut bertujuan untuk menggambarkan subjek atau peristiwanya secara lebih subjektif, ekspresif, stylish, mendalam, serta lebih kuat menampilkan penggambarannya. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari aku ya. Tadi udah aku jelasin tentang gaya-gaya film dokumenter. Kurang lebihnya mohon maaf. Sumal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye.